Renungan Harian Katolik, Rabu, 7 Januari tahun 2026. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Markus bab 6, ayat ke-50. Saudara-saudara, iman kita teruji terutama saat kita dalam kesulitan hidup. Rasa takut terhadap situasi tertentu kerap kali membuat kita tidak nyaman. Jika kita takut, di sana segala pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk akan mengganggu situasi batin kita. Perasaan takut itu seringkali membuat kita mudah mengalah dengan keadaan, putus asa dan merasa seolah-olah tidak lagi punya pegangan hidup. Para murid dalam Injil hari ini, para murid menyeberang ke Betsaida. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Pada malam itu, ternyata para murid disibukkan karena perahunya diterpa angin sakal. Ketika Yesus melihat, didekatilah mereka. Namun sayang, ketika Yesus berjalan di atas air, para murid melihat dan mengira bahwa ia adalah hantu. Maka ketakutanlah mereka. Yesus selalu mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, akibat sibuk dan tidak berdoa, kerap kali justru melihat hantu daripada Tuhan. Dalam perahu kehidupan ini, kita tidak dapat menghindar dari cobaan-cobaan berupa guncangan angin sakal atau badai yang setiap saat terjadi. Rasa takut yang berlebihan seringkali membuat kita mudah berprasangka buruk, mudah goyah sehingga sulit melihat dan melakukan kebaikan yang telah Tuhan perlihatkan kepada kita. Semoga kita selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu menenangkan suasana batin kita dan membebaskan kita dari ketakutan. Memilih teguh beriman kepadanya berarti menjadikan Dia penopang di setiap tantangan hidup kita. Mengapa seseorang dapat tenang menghadapi situasi mencekam? Pertama, karena iman dan percaya kepada Tuhan. Yesus sendiri berkata, ini aku. Jangan takut. Orang yang percaya berarti menyerahkan diri pada Sang Pemilik hidup, Raja semesta alam, yang berkuasa menenangkan badai gelombang. Kedua, karena selama hidup berbuat kasih. Orang yang berbuat kasih menunjukkan Allah tetap di dalam kita. Orang yang saling mengasihi tidak perlu takut, karena selalu ada bersama Allah Sang Maha Pengasih. Sebaliknya, orang yang takut adalah mereka yang hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Pikiran dan hatinya diwarnai dengan sikap negatif dan kecemburuan sehingga ia tidak pernah tenang. Ada lagi orang yang takut karena tidak berbuat kasih. Perkataan dan perbuatannya ditujukan untuk mencelakakan orang lain. Mari kita bertanya, adakah ketakutan dalam diri kita? Para murid Yesus mengalami kesulitan di dalam perahu yang mereka tumpangi. Kita sebagai murid masa kini pun mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidup kita. Ada angin sakal kehidupan yang menimpa diri kita, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Ketakutan memang menjadi salah satu sifat yang dimiliki setiap manusia, yang terkadang menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan sesuatu. Kita dapat membantu meredakan badai yang melanda diri sesama, melalui kekuatan kasih kita yang dijiwai oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus, bersamamu kami tenang. Singkirkanlah ketakutan yang ada dalam diri kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.